Jadi kalau kita bicara literasi adalah sebetulnya bagaimana kita harus tetap mengequip, melengkapi diri kita dengan segala ilmu pengetahuan. Bagi kita umat Hindu, dalam melengkapi ilmu pengetahuan, kita bisa melengkapi baik ilmu yang sifatnya parawidya, yaitu ilmu yang sifatnya spiritual, kerohanian, apapun parawidya, ilmu yang sains, sosial, humaniora. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis Bintang TNI AD, Bapak Brigjen Urban, kemudian juga Bapak Brigjen Gusti Bagus Kusuma dan Bapak Brigjen Putra Yastawa, serta seluruh keluarga besar TNI AD di wilayah Kogar Tap 1 Jakarta dan sekitarnya. Pertama-tama yang haturkan matur susun dan puji astungkara karena di kesempatan pagi hari ini yang diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi. Jadi kalau tiang lihat, kalau tiang sering diminta dan mewacana, tiang lebih senang menyatakan titiang berbagi. Jadi titiang biasanya sebut bahwa titiang melakukan bersemi. Kenapa? Berbagi 10 menit. Jadi titiang sebut dengan bersemi. Nah, dalam kesempatan di pagi hari ini, dengan di hadapan keluarga besar TNI AD di wilayah Kogar Tap 1, pertama izinkan titiang memperkenalkan diri, titiang Igdewiatnya, titiang Pinadika Pengayang di Pura Aditya Jaya, dan juga Sekretaris BHDI Jakarta Timur, dan juga Ketua Pasraman. Nah, niki memang karena titiang Ketua Pasraman, topik yang tiang angkat niki akan tidak jauh dengan dunia pendidikan, dan tentunya juga dengan tema bagaimana kita mengaktualisasikan hari suci Nyepi ini supaya maju dan damai. Apa sebetulnya kata kuncinya? Nah, niki karena titiang mencoba bersemi, titiang coba usahakan tidak lebih dari 10 menit. Kalau ada lebih-lebih dikit bonus lah, enten deh. Niki kan baru dapat THR ya, THR hari raya, niki bonus sedikit-sedikit enten. Jadi kalau kita bicara, kita akan memulai dengan sebuah kisah tentang dua benih yang sama-sama tumbuh di ladang yang subur. Benih yang pertama tumbuh di ladang A, kemudian benih itu dia memiliki sikap yang tangguh dan dia bilang, saya ingin tumbuh. Seluruh akar saya masuk ke dalam akar tanah yang gelap. Saya ingin tumbuh kokoh ke atas. Tumbuh ingin saya merasakan sinar matahari, merasakan embun-embun yang dingin. Sedangkan bibit yang kedua tumbuh juga di depan dari ladang yang sama dari bibit yang pertama, sama di bibit yang atau di tempat ladang yang subur. Namun bibit itu dia merasa, kalau aku tumbuh di sebuah tanah ini, kemudian akarku akan tumbuh masuk ke dalam tanah. Tanah itu apakah gelap? Kalau gelap bagaimana? Nanti banyak hewan nggak di dalam kegelapan itu? Kalau aku tumbuh ke atas, apakah aku cukup kuat tumbuh? Jangan-jangan nanti baru tumbuh kecil ada hewan memakan. Bibit yang pertama, karena dengan begitu dia semangatnya dan begitu optimisnya dia ingin tumbuh akarnya ke dalam, tumbuh menjulang, dia tumbuh menjadi sebuah pohon bunga yang subur. Sedangkan bibit yang kedua, karena penuh keraguan dan dia hanya menunggu, aduh aku nanti kalau ke dalam bisa tumbuh gak nih, gelap, aku takut, aku tunggu dulu, lihat situasi. Akhirnya yang terjadi pada suatu hari, karena bibit itu tidak tumbuh bagus, karena dengan keraguannya dia takut. Suatu hari datang ayam.
Karena butir itu tidak tumbuh bagus, kemudian ayam itu akhirnya mencaplok atau memakan bibit tersebut. Dan akhirnya bibit tersebut belum tumbuh menjadi tanaman yang tinggi, tapi sudah layu sebelum berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hal itu mencerminkan dalam kehidupan kita. Artinya kita sebagai manusia, kita akan selalu membutuhkan diri tumbuh kembang. Tumbuh kembang artinya tadi, kalau kita bisa menciptakan tumbuh kembang dalam diri kita, maka kita akan menciptakan kemajuan bagi bangsa. Tapi supaya bisa maju bagi bangsa, harus kita awali kemajuan dalam diri kita sendiri. Tanpa kemajuan diri kita sendiri, tidak akan bisa maju di sekeliling kita atau di bangsa atau lingkungan yang lebih besar. Karena kita ingin tadi memajukan diri kita sendiri, maka inilah yang ingin Tiang sampaikan di hari ini, yaitu mengenai literasi. Jadi kalau kita bicara literasi adalah sebetulnya bagaimana kita harus tetap mengequip, melengkapi diri kita dengan segala ilmu pengetahuan. Bagi kita umat Hindu, dalam melengkapi ilmu pengetahuan, kita bisa melengkapi baik ilmu yang sifatnya parawidya, yaitu ilmu yang sifatnya spiritual, kerohanian, apapun parawidya, ilmu yang sains, sosial, humaniora. Kedua ilmu ini akan berjalan bersama. Kita bagi umat Hindu harus melengkapi keduanya. Kita tidak bisa melengkapi hanya parawidya. Nanti jadinya kedewan-dewan saja, ya kan? Semua yang dipikir Banten, takwe. Kita Hindu butuh juga yang namanya parawidya, sains, humaniora, teknologi dalam zaman sekarang. Tidak bisa kita hindari. Nah, karena kita membutuhkan tadi literasi, peningkatan pendidikan bagi diri kita sendiri, ini sejalan sebetulnya dengan salah satu dalam pustaka suci Weda, di mana disebutkan ada 3 jenis manusia, yaitu adalah pertama, manusia yang bodoh itu mudah diajari. Manusia yang pintar itu dengan diberikan sedikit petunjuk sudah bisa paham. Manusia yang ketiga adalah manusia yang baru sedikit tahu, tapi sudah merasa dirinya paling banyak tahu. Ini biasanya disebut, kalau kita sekarang namanya apa? Manusia sotoy. Baru sedikit tahu tapi udah tua, kayaknya paling tahu semuanya. Di dalam kitab suci itu disebutkan, kita sebagai manusia, kalau kita ingin tumbuh berkembang, pilihlah kita menjadi yang pertama atau kedua. Walaupun kita bodoh, seperti gelas. Kalau gelas kita sudah penuh, kita isi air, akan meluap. Tidak ada yang bisa kita serap. Manusia bodoh kosong, tapi dia akan menerima, mempelajari semua pengetahuan. Seperti itulah pula kenapa Krishna memilih Arjuna, bukan memilih Yudhistira. Ketika perang Mahabharata, Krishna memilih Arjuna. Dia memilih menjadi sais atau kusir dari Arjuna, bukan memilih dari kusir Yudhistira. Padahal Yudhistira pintar sekali. Kenapa? Karena Arjuna bilang, "Hai Krishna, aku bodoh. Aku akan mengikuti semua apa yang kau katakan, mengikuti apa yang engkau sampaikan, engkau ajarkan. Aku akan ikuti." Itulah sebabnya kenapa orang yang bodoh kalau terbuka ingin belajar, maka akan bisa diajar. Nah, kita bagi manusia, kita akan terus tumbuh berkembang. Seperti tadi, bagi ayam kedua, dia takut kegelapan, akhirnya dipatok, ya kan? Benih kedua dipatok ayam. Itulah kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu sekalian. Zaman sekarang ini zaman VUCA, volatile, uncertainty, kompleks, dan ambiguity. Ketidakpastian, bergerak. Siapa yang tahu akan ada COVID? Siapa tahu muncul teknologi digital yang mengubah perilaku kita. Sekarang Gen Z, generasi males gerak, mager. Apapun, mau mesen makanan, transaksi perbankan, bisa dari sini. Submit pajak, ya kan? Bagi Bapak Ibu yang melaporkan pajak, nggak perlu kantor pajak. Semuanya dari
handphone. Nah, dalam kondisi tadi, dalam PUKA, kalau kita menjadi benih kedua, ya sudah, kita akan siap-siap dilindas oleh zaman, segala perubahan yang ada. Karena dunia PUKA pergerakan sangat tinggi sekali. Sehingga kita sebagai manusia tadi, apa yang kita lakukan? Ini terakhir dari Tiang, dua hal. Bagaimana kita meningkatkan literasi, mudah. Tidak usah terlalu muluk-muluk, baca banyak hal. Kalau menurut dia, pertama, literasi untuk diri sendiri. Kita belajar baik parawidya maupun aparawidya, ilmu pengetahuan rohani maupun sains humaniora yang sesuai dengan bidang tugas kita. Bapak-bapak di sini, anggota, mungkin ada yang di bidang keuangan, belajar keuangan, teknik, belajar teknik, persandian, disani, informasi pengolahan data, bintang, belajar di bintang, sesuai dengan ilmu dan area kita masing-masing. Dan juga kita perlu belajar parawidya bagi bapak ibu yang berumah tangga. Pasti kadang ditanyain anaknya, Pak, Bapak, Bu, pejati itu apa Pak? Wih, nggak tahu Bapak. Sebuah melok itu, gitu kan? Sebuah melok itu, gitu kan? Kita perlu belajar juga, karena kita menjadi orang tua, role model bagi anak-anak kita. Ketika anak kita menanyakan paling mudah, Pak, Canak Sari ini apa maksudnya? Kita tidak bisa menjelaskan dari ilmu kerohanian. Padahal kalau kita belajar, Canak Sari itu baik ilmu parawidya maupun aparawidya. Ada ilmu kerohanian, ada ilmu simbol, ada juga ilmu semesta alam. Karena di dalam Canak Sari itu adalah perwakilan dari segala semesta alam. Jadi tadi pertama, kita belajar untuk diri kita sendiri, keluarga kita, belajar tiada henti, baik parawidya ilmu kerohanian maupun aparawidya ilmu non kerohanian, sains, sosial, humaniora, teknologi. Kemudian yang kedua, ini kita sekarang di zaman teknologi. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan literasi untuk orang lain. Sharing is caring, kita berbagi. Bapak Ibu di sini berapa orang yang punya akun TikTok? TikTok, Instagram ada? Saya yakin pasti punya nih yang anggota-anggota yang muda ya. Ya, Instagram, TikTok. Kalau Bapak Ibu punya akun Instagram, TikTok, gunakan untuk berbagi. Jangan cuma buat joget-joget kalau Siti ya, dundung-pak. Boleh juga joget-joget, refreshing. Tapi andai kan Bapak punya akun TikTok, Instagram, gunakan 80% kontennya untuk berbagi. Berbagi silahkan. Bapak Ibu dihukum, bisa berbagi ilmu hukum. Yang suka kerohanian, berbagi kerohanian. Yang suka di teknik, berbagi teknik simple. Gimana memperbaiki kendaraan, membersihkan karburator, silahkan. Lakukan itu. Jangan malu-malu, lakukan. Boleh ada hiburan maksimum 20%. Saya suka itu ada salah satu anggota TNI ya, bapak-bapak sekalian yang suka kontennya sangat bagus, yaitu Bapak Kolonel Kavaleri Edward Sitorus. Saya menjadi followernya. Sering saya lihat itu bagus sekali membagi kontennya, baik mengenai informasi tentang TNI AD, baik mengenai kesemangatan dari pemuda, keserentakaan. Saya lihat bagus sekali. Nah, mungkin bagi bapak-bapak sekalian di sini tadi, penutup saya, literasi sebagai tumbuh kembang. Kita manusia membuat diri kita kosong. Kalau sudah pandai, kita bisa menerapkan. Kemudian jangan berhenti tumbuh kembang, lakukan literasi untuk diri sendiri dan literasi untuk orang lain, yaitu sharing is caring. Kita berbagi apa yang kita punya. Ilmu apapun, sekecil apapun, kita bagi akan bermanfaat buat kerabat saudara kita sekalian. Demikian yang Titiang sampaikan. Dan sebagai penutup, karena Titiang memang membatasi diri 10 menit supaya bersemi. Semoga nanti yang Titiang sampaikan betul-betul bersemi, walaupun hanya berbagi 10 menit, tapi supaya bersemi untuk Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, izin Titiang sampaikan sebuah pantun, karena kita di Jakarta nih.
Jalan-jalan ke pantai Balikambang. Jangan lupa menikmati pemandangannya. Ingatlah kita untuk terus berkembang dan nikmati setiap fase perjalanannya. Oke, demikian yang bisa Titiang sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan Titiang tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin matur suksema.